Aman ya. Gue tuh bingung banget dah. Itu kan teman-teman dari Pati datang ke DPR bawa tuntutan. Perwakilannya diterima pimpinan DPR. Terus udah ada perjanjian tertulis soal RUU perampasan aset. Habis itu mereka milih pulang, tertib. Malah ada yang ngomel. Ya kok pulang, kok gitu doang. Sampai ada yang nuduh mereka dibayar, ditunggangin dan macem-macem lah. Bentar dah. Maunya apa sih kalian-kalian ini nih? Maunya apa? Demo kan bukan lomba siapa yang paling lama bertahan di DPR. Lu datang bawa tuntutan, lu tekan supaya mereka mau dengar. Sekarang udah ada janji tertulisnya. Ya itu semuanya apa? Gitu. Emang gua ngerti ini belum selesai. Janji itu sekarang tinggal dibuktiin tuh nanti tuh tanggal 15 Desember. Kalau nanti nggak ditepati, datang lagi, tekan lagi, tagih lagi. Dan sekarang nih ya, ada masa lain yang baru datang nih di DPR. Ya silakan, punya tuntutan sendiri juga silakan. Mau lanjut sampai jam 6 silakan. Tapi bukan berarti masa Pati harus ikut bertahan cuman karena kelompok lain masih di sana. Enggak, apalagi dari awal mereka bilang nggak akan rusuh. Mereka datang tidak untuk rusuh. Nah yang gue nggak ngerti justru standar sebagian orang. Demo baru dianggap serius kalau pagar jebol gitu. Demo yang keren tuh begitu atau gimana sih? Baru dianggap berani kalau bentrok. Harus ada yang luka dulu. Kalau begitu yang lu lihat bukan lagi tuntutannya. Yang lu lihat malah ada yang rusuh apa enggaknya. Kan aneh. Kalau tujuan lu memang mau neken DPR supaya mereka mau dengar. Hari ini mereka udah ketemu. Udah clear. Jadi maunya apa? Kita tuh sebenarnya nunggu perubahan atau nunggu keributan sih? Malam hari ini saya berada di Palembang, ditemani biasa oleh putri cantik yang selalu setia mendampingi kemanapun pergi untuk mengikuti acara Gubernur Sumatera Selatan, Deklarasi Asosiasi Pelindungan Masyarakat Seluruh Indonesia. Dan pada malam hari ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat buat Mas Botok, tokoh pergerakan dari Pati yang telah memimpin sebuah gerakan moral untuk mengingatkan kembali kami para penyelenggara negara agar taat pada ketentuan konstitusi dan senantiasa menjunjung supremasi hukum. Dan semoga undang-undang perampasan aset yang digaungkan sudah direspon oleh pimpinan DPR RI dan dipastikan tanggal 15 Desember paling lambat sudah disahkan. Ini adalah kabar yang sangat baik dan tentunya seluruhnya ini berkat perjuangan seluruh elemen bangsa yang memiliki komitmen terhadap keberlangsungan bangsa dan negara. Terima kasih buat Mas Botok yang sudah memimpin unjuk rasa dengan tertib, dan saya juga mengucapkan terima kasih pada pimpinan DPR dan seluruh anggota serta pimpinan Komisi 3 yang cepat merespon seluruh apa yang menjadi tuntutannya. Mari kita bersama-sama untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, kemudian berpihak pada kepentingan rakyat. Jujur ini gila banget nih. Wakil Ketua DPR kita rela ngundurin diri dari jabatannya kalau pengesahan RUU perampasan aset itu molor dari waktu yang udah ditentukan, yaitu 15 Desember 2026. Ini baru nih wakil rakyat yang patut dihormatin. Doi berani ngundurin diri kalau nggak komitmen sama apa yang udah dijanjiin. Respect banget, Pak. Ini terlalu agresif, ini juga bisa membahayakan KDM. Baik. Bicara KDM, KDM ini kan dia punya track record agak loncat-loncat, ya kan? Dari Golkar masuk Gerindra. Bisa saja menurut dia kalau di Gerindra ini nggak terlalu menguntungkan, kan di Golkar itu, kenapa dia masuk Gerindra? Karena kalau dia masih di Golkar pada saat itu nggak bisa nyalon di Jawa Barat, ya kan? Iya benar. Nah, kalau misalnya dia merasa di Gerindra nggak bisa nyalon untuk 2029 nanti, bisa saja dia cari yang lain. Menarik, Ya kan? menarik. Nah Pak ini yang menurut saya karena terlalu cepat naik sekarang, ini terlalu agresif, ini juga bisa membahayakan KDM. Baik. Bisa saja dikonsolidasikan, ini kan bisa jadikan musuh bersama juga oleh calon-calon lain yang ingin bersinar juga gitu. Apa Bu yang mau disampaikan? Mohon maaf saudaraku. Belum. Saudaraku Pati, kami warga Jakarta merasa diberaki sama kalian. Betul. Kalian main pulang saja sesudah dari dalam. Betul. Kalian sudah cair, kalian pulang. Betul. Bagaimana nasib rekan-rekan saya yang sudah membackingi Anda pada saat Anda diciduk oleh aparat? Betul. Hidup pocong!
Kalau kalian datang lagi 15 Desember, disahkan RUU itu, jangan pernah injek lagi Jakarta. Betul. Kami akan usir dengan ojol semua. Kita akan boycott Bupati. Kalian sudah mengecewakan kami. Kami kecewa, datang Kami sudah jauh-jauh. ikhlas, logistik kami saling estafet, hasilnya kalian Tidak ada rasa terima kasihnya. Kalian sudah ada ACC di dalam, hanya Tuhan yang tahu. Kenapa bank kalian diblokir? Tuhan tahu, kalian busuk. Betul. Hidup ojol. Saya warga Jakarta, Elva Mariana Sapardi. Kecewa. Kami semua kecewa, semua yang demo di Semua. sini nggak ada. Rekan-rekan saya, ojol, semua. kecewa. Ojol dan yang lainnya kecewa. Belum selesai kok. Main Belum selesai pulang katanya, aja. sampai selesai, sampai mati, sampai selesai itu undang-undangnya. Gimana janji Mana kalian? janjinya potok? Orang mati. Jangan bacotnya doang, berani. Main-main Datang kamu, sini. main-main kamu sama orang Jakarta. Gak bisa. Kita bela-belain, melindungi Anda, tapi di situ mana? Balasannya begitu memberakin kita semua. Kita nggak narik seminggu buat kalian. Hidup ojol. Tapi kami tidak minta dibalas Apa dengan kita nyari nominal. pamor? Tapi kami hanya minta, kalian gak ada yang bilang terima kasih kepada kami semua. Kita minta. Kami nolong tanpa imbalan Tulus sama kita. sekali. Tanpa Tulus. imbalan. Kami Tulus datang, kita. kami bantu angkat logistik, kami bantu Kita bagi bantu makanan. Kami nggak ada minta uang sepeser pun, tapi tolong dong, hargain dong kami. Kami taruhannya sama selesai, sama gitu. sama aplikator ini. Taruhannya gitu Akhirnya loh. apa? Yang memberi donasi itu kecewa, tidak sesuai ekspektasi. Sesuai. Mereka Nasi hanya juga dapat 1.000 ini. mereka juga di sini dah. izin, mereka juga diberikan donasi berupa nominal. Saya lihat Tanggung itu berarti dia. ada yang memberikan uang segepok, tapi hasilnya apa? Kami tidak minta warga Jakarta, no. Kami tidak minta, tapi cara kalian sudah memberahi muka kami. Iya. Data kelihatan muka, keluar Iya. kelihatan punggung. Betul. Panti katanya orang sepele, tapi ketika diundang masuk ke dalam, keluar melempem. Ya, betul. Di Jawa Tengah bisa menduduki gedung DPRD, tapi kenapa di sini melempem? Jadi katanya ada konspirasi apa lagi yang kalian lakukan? Ada apa? Ada apa? Ini ada sengkuni di dalam rakyat. Artinya abang menyimpulkan bahwa ditunggangi ya aksi ini ya? Nggak ada, Bang. Nggak ada ditunggangi. Nggak ada. Mana ditunggangin nggak? Ada. Air kita beli sendiri. Cuma kami kecewa saja. Hasilnya tidak dipublikasikan, tidak ada transparansi secara terbuka untuk kami semua. Apa tertutup? Satu orang kesini lah dari pihak DPR. Saya cuma minta bang, ya orang DPR yang katanya mewakili rakyat, kan orasi depan kita. Kalau tahu, kalau nggak perlu presiden, masa presiden kalah jabatannya sama DPR? Goblok. Bukti yang jelas adalah lagu Subhanul Waton yang sekarang menjadi lagunya Nahdlatul Ulama. Lagu ini bisa dikatakan adalah lagu patriotik, lagu nasionalis, lagu yang dibuat oleh kelompok religius, tapi semangatnya adalah semangat cinta tanah air dan semangat nasionalisme yang luar biasa. Yang menarik bagi kita semua, terutama generasi muda, yang menarik adalah bahwa lagu ini diciptakan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Khasbullah belasan tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Pada waktu itu kita juga belum tahu negara yang diproklamasikan bentuknya bagaimana, namanya saja belum begitu jelas. Tapi pemimpin-pemimpin religius berani membuat lagu yang demikian patriotik dan demikian nasionalis. Belasan tahun sebelum proklamasi kemerdekaan sudah ada lagu ini, ya.
Pusaka hati, wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah, hai bangsaku. Jadi, cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit. Agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Agar bangsa Indonesia, kalau bangkit artinya bangsa Indonesia itu terhormat. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang adil dan makmur. Tidak ada bangsa yang dihormati kalau dia tidak makmur. Dan tidak ada kemakmuran tanpa keadilan.